Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Noflani. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64190104 di kelas 644B25 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan materi kepemimpinan. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Simak videonya ya. Pengertian kepemimpinan. Apa sih kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti banyak orang, atau memberikan kesan bahwa dia adalah pahlawan super? Tidak semudah itu menjadi pemimpin. Bahkan kepemimpinan punya seni dan caranya sendiri. Anda mungkin bisa menyuruh-nyuruh orang, tetapi tidak lantas menjadikan Anda pemimpin yang baik. Untuk itu, mari simak berbagai macam pengertian dan hal-hal penting lainnya terkait seni kepemimpinan, supaya dapat memahami bagaimana cara untuk membangun jiwa kepemimpinan dalam diri Anda. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi kepemimpinan adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Berikutnya, pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait sebuah organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Wahjo Sumitjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagan, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Berikutnya, teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, inteligensi, ketegasan, dan sebagainya. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah job-centered dan yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada kerjaan, sementara itu employee-centered berfokus pada kondisi para karyawan atau bawahan di sebuah proyek. 3. Teori kepemimpinan situasional. Teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blackard ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahannya. Kesuksesan suatu tujuan tergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang. Dapat disimpulkan bahwa ada berbagai perbedaan pendapat terkait teori kepemimpinan. Namun yang jelas, kepemimpinan yang sukses tidak hanya berlandaskan pada faktor pimpinan saja, tetapi juga para bawahan. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Hamdan Nawawi dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Yang satu, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahannya bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh. Yang kedua, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah.
Bawahan dapat berkonsultasi pada pimpinan untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pimpinan diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi. Yang keempat, fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini, dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Berikutnya, tujuan kepemimpinan. Apa tujuan dari kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Berikut tujuan-tujuan yang harus dipahami untuk menyukseskan proses ini. Yang satu, mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Yang kedua, motivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan semua hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Berikutnya adalah sifat pemimpin. Sifat pemimpin. Ada beberapa sifat yang mampu menjadikan seseorang sebagai pemimpin yang baik. Nah, apakah saja sifat-sifat tersebut? Ini dia jawabannya. Yang satu, punya pendirian. Sebagai seorang pemimpin, Anda wajib untuk mempunyai pendirian yang teguh. Pendirian kuat tidak akan membuat Anda mudah goyah, dan juga membuat Anda konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua, proaktif. Pemimpin harus proaktif. Pemimpin tidak boleh pasif, karena apabila seseorang pemimpin bersifat pasif, tujuan tidak akan kunjung tercapai. Bahkan ini akan membuat bawahan tidak memiliki rasa hormat kepadanya. Seorang pemimpin yang baik punya inisiatif kuat akan berbagai hal sehingga bawahan pun dapat mengandalkannya dalam berbagai macam situasi. Yang ketiga, jujur. Kejujuran mutlak harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sosok yang jujur adalah sosok yang dapat diandalkan dalam berbagai hal yang tidak akan menggagalkan suatu tujuan untuk. Yang keempat, komunikatif. Komunikatif artinya pemimpin mampu menyampaikan berbagai hal dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Untuk bisa memiliki sifat ini, pemimpin harus tahu bagaimana metode komunikasi yang baik. Metode komunikasi yang baik artinya adalah komunikasi yang persuasif yang mampu menarik orang untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Yang kelima, terbuka terhadap pendapat. Seseorang boleh menjadi cerdas, tetapi percuma apabila mereka tidak terbuka terhadap ilmu dan juga pendapat baru. Seorang pemimpin wajib terbuka terhadap setiap pendapat yang ada dan tidak boleh menutup diri. Dan yang terakhir, tidak mudah iri. Pada dasarnya, pemimpin memang seseorang yang lebih unggul daripada bawahannya. Namun, bukan berarti pemimpin iri apabila bawahannya unggul dalam suatu hal dan justru berusaha untuk terlihat lebih baik. Pemimpin yang baik harus bisa mengarahkan bawahannya, tetapi juga tetap mampu mengapresiasi bawahannya atas sesuatu yang sukses mereka lakukan. Yang berikutnya, macam-macam gaya kepemimpinan. Mengingat jenis-jenis kepemimpinan ada banyak,
Ini berpengaruh pula kepada gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Berikut beberapa gaya kepemimpinan dan definisinya. Yang satu, kepemimpinan otoraktis. Kepemimpinan otoraktis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini bisa hadir dalam organisasi militer di mana kuasa pemimpin amat mutlak saat adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. Yang kedua, kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi biasanya diterapkan dalam kantor pemerintahan atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang keempat, kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin. Maka dari itu, bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Itulah berbagai macam hal yang bisa Anda ketahui terkait kepemimpinan. Pada dasarnya, kepemimpinan bukan sekedar bakat. Kepemimpinan adalah sebuah seni yang bisa dilatih dan apabila Anda mau mempelajarinya, dari waktu ke waktu Anda akan mampu menguasainya dengan baik. Sekian video materi kepemimpinan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.